Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfi Syahlan, NIM 239919990085. Saya mahasiswa Prodi Informatika. Dalam hal ini akan menjelaskan materi Deep Learning, mata kuliah Deep Learning tentang Neural Network yang telah dijelaskan dalam minggu kedua, minggu ketiga, serta minggu keempat. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah diberikan dan diupload di link MMP oleh tim dosen. Baik, langsung saja ke materi pertama, yakni di minggu kedua, materi Deep Learning, Neural Network pertama. Yaitu yang pertama, mengapa Deep Learning menjadi populer. Mengapa Deep Learning menjadi populer? Ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu data growth. Data growth merupakan arti dari, jika di Indonesia kan, itu merupakan perkembangan data gitu. Jadi makin lama jumlah data yang tersimpan di server semakin banyak. Jadi suatu server menampung data berdasarkan input. Jadi semakin banyak data yang diinput di dalam suatu server, itu semakin banyak. Yang kedua, deep learning bekerja dengan baik jika datasetnya berukuran besar. Sama-sama kita ketahui bahwa deep learning itu merupakan pembelajaran mendalam. Jadi jika datasetnya berukuran besar, otomatis semakin dalam kita mempelajari deep learning, maka semakin efektif pembelajaran deep learning ini diterapkan begitu. Selanjutnya yaitu meningkatnya kinerja hardware. Ya, yang pertama yaitu training deep learning membutuhkan komputasi yang ekstensif. Kedua, pada komputer biasa memakan banyak waktu. Pada saat ini sudah muncul hardware GPU dan TPU, dan juga muncul layanan cloud untuk melakukan training. Aspek selanjutnya yaitu munculnya Python dan open source ecosystem. Python ini bahasa pemrograman Python, termasuk bahasa yang mudah dipelajari bagi orang non-IT. Serta Python memiliki banyak library deep learning, seperti contohnya NumPy dan lain-lain. Serta ada library tersebut banyak terdiri dari open source dan gratis. Nah, open source yang mudah dijangkau ini dan gratis mudah digunakan oleh orang-orang, baik orang IT maupun orang non-IT. Terus selanjutnya aspek terakhir yaitu AI, Artificial Intelligence Boom. Ini terjadinya ledakan kecerdasan buatan. Nah, jadi banyak layanan-layanan website di internet yang menggunakan AI. Jadi perlu adanya penerapan pembelajaran mendalam deep learning di setiap layanan internet yang menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Selanjutnya kita mempelajari neuron. Nah, neuron itu yang pertama, deep learning didasarkan pada neural network. Jadi pembelajaran mendalam didasarkan pada neural network, jadi jaringan neural. Ya, karena itu kita harus paham apakah neuron itu. Nah, data yang telah dipaparkan di samping merupakan dataset yang berisi dua kolom. Yang kolom kiri ada umur dan juga kolom kanan itu adalah health insurance nih, apakah dia memiliki asuransi hidup atau tidak. Dan diungkapkan dalam 0 dan 1. 0 dianggap itu tidak punya dan 1 dianggap punya. Satu baris menunjukkan data satu orang, usia orang tersebut, dan apakah customer tersebut memiliki asuransi. Seperti contoh data pertama, yaitu dia berumur 22, have insurance-nya 0, berarti dia tidak memiliki insurance. Berbeda dengan 47, yang umurnya 47, have insurance-nya 1, berarti dia dianggap mempunyai have insurance, dan dia dianggap memiliki asuransi jiwa. Oke, di sini digambarkan dalam sebuah scatter plot dalam grafik X dan Y. X secara horizontal dan Y secara vertikal. Ya, sumbu X menyatakan usia, sumbu Y menyatakan apakah memiliki asuransi atau tidak. Digambarkan dalam skala 0 hingga 1, sedangkan umur digambarkan sesuai dengan umur dari 20 sampai 80 tahun. Apakah kita bisa membuat persamaan garis lurus Y sama dengan fungsi X yang melintasi seluruh data? Jawabannya adalah bisa. Namun, garis tidak bisa melintasi semua titik semaksimal mungkin. Selanjutnya, dengan fungsi X bisa diprediksi atau klasifikasi apakah seorang dengan usia tertentu mau dan bisa ikut asuransi atau tidak. Ya, persamaan dari grafik tersebut dapat digambarkan dan dapat dicari dengan regresi linear dengan fungsi Y sama dengan MX ditambah C. Grafik dari regresi linear mencoba melintasi semua data sedekat mungkin. Jadi dari garis yang biru ini,
dia akan mencari data terdekat begitu. Mencoba melintasi semua data sedekat mungkin sesuai dengan jalurnya, yaitu lurus ya. Oke. Dan kelemahannya pada grafik di samping, garis lurus tidak bisa melintasi tepat semua data. Begitu. Jadi ini kekurangan dari garis lurus tersebut. Jika X sama dengan kita anggap usia, dimasukkan persamaan dan hasilnya melebihi 0,5, maka itu akan dibulatkan ke atas. Maka dia akan dianggap mengambil asuransi. Karena lebih dekat dia dengan lebih dekat dengan satu yang kita nyatakan dari awal, itu dia mengambil asuransi. Begitu juga sebaliknya, jika dia kurang dari 0,5, maka kita anggap dia tidak mendapatkan asuransi. Dia tidak mengambil asuransi. Secara visual, batas Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 terletak di usia 42 tahun di sini ya. Nah, jadi kita gambarkan garis lurus dan kita ambil titik tengahnya, maka di sekitar umur 42 tahun, dia itu batas Y sama dengan 0 dan Y, jadi dia di antara mengambil atau dia tidak mengambil begitu. Selanjutnya kita ke function sigmoid. Nah, di function sigmoid berbeda dengan fungsi regresi linear awal. Di persamaan linear tersebut tidak 100% akurat. Jadi tidak selamanya persamaan linear sigmoid ini itu akurat. Dan kesalahan bisa terjadi di area di mana nilai Y sekitar perbatasan. Nah, di sekitar umur 42 tahunan. Untuk mengurangi kesalahan, maka kurva linear perlu dibengkokkan agar lebih cocok dengan dataset. Grafik semakin dekat dengan data. Nah, jadi dia akan mengikuti garis ini akan mengikuti dengan data-data yang telah dikumpulkan begitu. Bagaimana caranya? Hasil persamaan linear dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Nah, ini untuk fungsi aktivasi fungsi sigmoid. Sigmoid kita lambangkan dengan Z sama dengan 1/1 ditambah Euler negatif Z. Euler bilangan hitungan Eulernya yaitu 2,71828. Hasil persamaan linear dimasukkan ke fungsi aktivasi. Salah satu jenis fungsi aktivasi adalah fungsi sigmoid. Jadi fungsi sigmoid merupakan salah satu jenis aktivasi yang bisa digunakan dalam mempelajari neural network. Yang ketiga, mengubah nilai Y menjadi rentang 0 sampai 1. Jika hasil posisi sigmoid lebih dekat ke 0, maka akan memberi hasil Y sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Jika lebih dekat ke 1, maka memberi hasil Y sama dengan 1. Untuk step awal, dimasukkan rumus Y sama dengan M dikali X. Di sini kita anggapkan sebagai X ya. Dari faktor awalnya umur, ditambah B. Dan kemudian ditarik garis lurus, seperti fungsi regresi linear. Dan step kedua, diambil fungsi sigmoid dengan lambang Z, 1/1 ditambah E min Y. Oke. Z kita anggapkan orang yang akan membeli asuransi. Kita lanjut ke struktur sebuah neuron. Struktur sebuah neuron itu neuron menerima input X usia, kemudian nilai X dimasukkan ke Y. Untuk meningkatkan akurasi nilai Y dimasukkan ke Z. Jadi di sini salah satu faktor dimasukkan ke dalam fungsi Y. Selanjutnya didapat Y sama dengan 0,042 dikali X dikurang 1,53. Kemudian dijabarkan ke dalam fungsi sigmoid. Z sama dengan 1 ditambah 1/1 ditambah E min Y. Dan mendapatkan hasil Y-nya 0,48. Nah, hasil Z kemudian menghasilkan Z ini, ya, Z ini kita kembali kepada acuan. Apabila nilainya kurang dari 0,5, dia dianggap tidak membeli asuransi. Sedangkan jika nilainya lebih dari 0,5, maka orang ini dianggap mengambil asuransi. Jadi didapat nilai 0,48, berarti dia dianggap tidak membeli asuransi karena tidak mencapai 0,5. Neuron dengan beberapa input seperti ini, Y sama dengan 0,042 dikali X.
kita anggap dengan umur dikurang 1,53. Neuron bisa memiliki beberapa input dan juga bisa menggunakan beberapa variabel untuk menebak Z. Jadi Z yang di sini kita bisa tebak. Selanjutnya persamaannya hampir sama dengan neuron satu input. Y sama dengan 0,042 dikali umur ditambah 0,008 dikali hasilan di sini. Kita anggapkan X2-nya, faktor 2-nya itu penghasilan, ditambah 0,2 dikali X,3. Education, pendidikan, dikurang 1,53. Y sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 ditambah B. Mendapatkan hasil Y sama dengan sigma N, I sama dengan 0, WI dikali XI ditambah B. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi. Seperti ini, kita masukkan dari umur, penghasilan, dan pendidikan. Masukkan ke dalam fungsi Y, dihitung berdasarkan rumus tadi. Mendapatkan hasil Z, dijabarkan ke dalam hasil Z dengan rumus sigmoid tadi. Seperti ini, Y sama dengan 0,042 dikali X1 ditambah 0,008 dikali X2 tambah 0,2 dikali X3 dikurang 1,53. Prediksilah orang dengan nilai X1, X2, X3 berikut apakah akan membeli asuransi. Baik, kita lanjut ke materi kedua dari dasar neural network. Nah, di sini dipaparkan beberapa fungsi aktivasi dari neural network seperti step function, sigmoid, tan, relu, dan Leaky relu. Masing-masing dari fungsi ini memiliki perhitungan dan operasi bilangannya masing-masing. Jadi, untuk menghitung seluruh data yang masuk, memiliki beberapa metode dari beberapa fungsi aktivasi yang telah ditampilkan di slide. Yang pertama itu step function, berbentuk rata ya, dia mengikuti garis X dan Y lurus. Yang kedua ada fungsi tan dengan simbol Z. Rumus dari ini adalah Euler Z, Euler pangkat Z dikurang Euler pangkat min Z per Euler Z ditambah Euler min Z. Jadi dia berbeda dengan step function tadi, tan ini dia sedikit melengkung. Selanjutnya fungsi sigmoid seperti yang telah dijelaskan tadi. Seperti fungsi sigmoid sama dengan 1 per 1 ditambah Euler min Z. Dia menarik garis melengkung dari data. Untuk output layar pertimbangkan gunakan sigmoid, serta untuk pengujian layar pertimbangkan menggunakan tan. Jadi fungsi-fungsi ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi untuk output layar pertimbangkan menggunakan sigmoid, sedangkan uji layar pertimbangkan menggunakan tan seperti ini. Untuk pengujian layar ya menggunakan tan, sedangkan untuk pengujian output layar pertimbangkan menggunakan sigmoid ini. Selanjutnya untuk aktivasi relu, jika nilai input kurang dari 0 menghasilkan nilai 0. Jika nilai input lebih dari atau sama dengan 0 menghasilkan nilai sesuai input. Pada hidden layer dianjurkan menggunakan relu. Leaky relu dengan rumus Z sama dengan max nilai maksimal 0,1 X, X. Nah, jadi dia menarik garis lurus dari bawah ya, dari negatif sini. Terus dia menarik ke atas. Jika nilai input kurang dari 0, menghasilkan nilai negatif kecil. Jika nilai input besar atau sama dengan 0, menghasilkan nilai sesuai input. Loss function di sini fungsi loss-nya. Di sini tertampilkan beberapa faktor. Jadi beberapa variabel seperti variabel umur, variabel kesanggupan, dan
apakah dia memiliki asuransi atau tidak. Jadi klasifikasi binarnya berdasarkan umur dan kesanggupan mengikuti sebuah fungsi yang bisa diprediksi jika orang tersebut mengambil asuransi atau tidak. Dari data tersebut maka bisa ditarik perhitungan aktivasinya dari yang pertama faktor X1-nya umur menjadi W1, kemudian faktor affordability dari X2 menjadi W2 dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan sigma N, I sama dengan 0, W pangkat I dikali X pangkat I ditambah B. Maka dijabarkan menjadikan rumus fungsi sigmoid Z sama dengan 1 per 1 ditambah E min Y. Sini dijelaskan Y sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah bias. X1 di sini berarti umur, X2 berarti di sini affordability. Z itu di antara 0 dan 1. Indikasi Z jika orang tersebut dapat mengambil asuransi. Dapat dan akan membeli asuransi. Fungsi lossnya, fungsi kerugiannya berarti di sini diambil salah satu contohnya umur 25 dengan affordability 0, maka dijabarkan menjadi Y sama dengan 1 dikali umur ditambah 1 dikali affordability ditambah 0. Dijabarkan ke dalam rumus Z sama dengan sigmoidnya 1 per 1 ditambah E pangkat min Y sama dengan Y didapat Y sama dengan 0,99. Maka dari itu bisa disimpulkan dengan menarik kesimpulan untuk membulatkan Y menjadi 0 dengan errornya ABS Y dikurang Y sama dengan 0,99. Untuk total error sendiri dari fungsi ini bisa dihitung jumlah error 1, error 2 sampai error 13. Maka menghasilkan sigma N I sama dengan 1 ABS ditambah Y1 dikurang Y1. Berarti di sini mengikuti jumlah data yang ada, maka akan dihitung errornya. Sedangkan untuk rumus MAS dari mean absolute error sama dengan 1 per N, sigma N I sama dengan 1 ABS YI dikurang YI. Ini untuk fungsi cost-nya, sedangkan ini kebalikannya untuk fungsi loss. Loss function sendiri terdiri dari dua, ada mean absolute error dan mean squared error. Untuk log loss ordinary cross entropy sama dengan min 1 per N, sigma N I sama dengan 0, YI log YI ditambah 1 dikurang I dikali log 1 dikurang YI. Gradient descent di sini X ada 2, 3, 5, 7, 9, sedangkan Y-nya ada negatif 0,5, 0, 1, 2, 3. Bisa dibilang dengan gradient descent, ya. Can help you find those parameters. Jadi bisa membantu kita untuk menemukan perhitungan parameternya. Jadi di sini didapatkan Y sama dengan X dikali 0,5 dikurang 1,5. Ya, Y sama dengan 0,5 X dikurang 1,5. Dari persamaan tersebut kita bisa tahu nilai Y dengan memasukkan nilai X-nya. Gradient descent merupakan teknik untuk menemukan persamaan tersebut. Jadi persamaan gradiennya ya. Nah, untuk di sini bisa digunakan fungsi Y sama dengan fungsi X. Jadi di sini umur dan affordability. Nah, contoh lain, X terdiri atas dua variabel, X dan affordability. Jika ada Y sama dengan fungsi X, maka dengan mengetahui nilai X kita bisa mengetahui nilai Y. Jika kita mengetahui nilai ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk mendapatkan nilai Y tersebut. Kita mengambil contoh dari data pertama dengan umur 22 dan kesanggupannya 1, affordability-nya 1. Dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan 1 dikali umur ditambah 1 dikali affordability ditambah 0.
kemudian dijabarkan ke dalam rumus sigmoid. Nah, ini fungsinya Y sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah bias. X1 di sini umur, X2 di sini affordability. Mula-mula nilai W1 dan W2 diinisialisasi 1, maka bias sama dengan 0. Ini perhitungan errornya. Total error sama dengan error 1 ditambah error 2 ditambah error 3, 4, 5 dan sampai seterusnya sampai error 13. Untuk fungsi lossnya ordinary cross entropy negatif 1 per n sigma n i sama dengan 0 yi log yi ditambah 1 dikurang yi dikali log 1 dikurang yi. Di sini dihitung untuk persamaan gradiennya tentang perhitungan data 1. Maka dia dapat log loss sebesar 4,31. Di sini dihitung mungkin berdasarkan beberapa data X dan affordability-nya X W1 sama dengan 1, affordability-nya W2 sama dengan 1. Maka dihitung di sini Y sama dengan 1 dikali umur ditambah 1 dikali affordability ditambah 0 ke fungsi sigmoid Z sama dengan 1 per 1 ditambah E min Y. W1 sama dengan W1 dikurang learning rate dikurang menghasilkan W1 sama dengan 1 kurang 0,2 sama dengan 0,8. Sedangkan W2-nya 1,03, 0,3 sama dengan 0,7. Dengan B 0,0 dikurang 0,2 sama dengan min 0,2. Nah, ini persamaan gradien jika digambarkan secara 3D maka seperti ini. Ini digambarkan dengan 2D, 2D. 2 dimensi dengan ini dengan 3 dimensinya. Ini untuk aturan rantainya. Untuk rantai aturannya sendiri ini dihitung jika dihitung di data 1 areanya 1200 sedangkan bedroomsnya 2, maka dihitung sama dengan Y sama dengan 1 dikali area ditambah 1 dikali BR dikali bedroom ditambah 1. Maka menghasilkan Y sama dengan 1203, Y sama dengan 70. Total square error, skew error 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan square error 6. Maka square error sama dengan jumlah square error 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Maka mendapat fungsi mean square error rata-rata square error dari data tersebut. Area W1 bedroom B2 Y sama dengan W1 dikali area ditambah W2 dikali bedroom ditambah B dijabarkan ke fungsi Y dikurang Y. Lalu dijabarkan lagi ke fungsi E pangkat 2 sama dengan loss. Lalu didapatkan fungsi loss dari perhitungan ini. Ini untuk chain rule-nya. Nah, ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, untuk input layernya sendiri ada age, umur, pendidikan, penghasilan, dan tabungan ya. Jadi umur, pendidikan, penghasilan, dan tabungan, maka terdapat input layernya seperti dana jaga-jaga dan kesanggupan seperti ini. Maka dihasilkan output layer. Apakah dia keputusan terakhir dia apakah dia akan mengambil asuransi atau tidak. Seperti ini jika digambarkan dengan bagan ABCD. Ini perhitungan seperti rumus serta dimasukkan fungsi. Oke, baik. Di sini kita lanjut ke materi 03 dari dasar neural network pertemuan keempat. Di sini disediakan untuk pengukuran kualitas klasifikasi. Seperti ini ditampilkan beberapa data yang fakta ya, seperti ada gambar anjing, mobil, ada anjing juga, terus ada smartphone, rumah, anjing dan burung gitu. Jadi data fakta ini kemudian akan diprediksi gitu. Diprediksi apakah gambar tersebut
benar sesuai dengan prediksi atau tidak. Tuh. Seperti ini, jika fakta prediksinya anjing, maka apakah sesuai faktanya, sesuai kenyataannya anjing, maka benar, maka dianggap benar. Seperti ini dianggap menjadi true positif. True positif itu berarti di sini yang sesuai adalah 1, 2, 3, yang data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini yang true positif itu adalah 1, 3, 5 sama 9 gitu, yang dianggap benar sesuai. Sedangkan di data 2 ini dia prediksinya anjing, sedangkan kenyataannya itu mobil, dia salah, maka dia dianggap tidak salah gitu kan. Dianggap false positif, dia dianggap false positif karena dia salah gitu prediksinya begitu. Seperti ada data 2, 7, 2, 7 dengan 10 ya. Oke. Selanjutnya untuk pengukuran true negatif. Dia memprediksi ini tidak anjing, sedangkan faktanya itu adalah benar anjing gitu kan. Sedangkan ini tidak anjing, dia memang benar tapi dia itu salah, serta ini sama seperti ini ya. Jadi dianggap dia itu false negatif. Sedangkan true negatif dia itu memang tidak anjing, tidak gambar, serta gambarnya tidak benar, berarti dianggap true negatif. Dia dianggap benar, tapi gambarnya negatif. Sedangkan di sini gambarnya tidak anjing, tapi gambarnya anjing. Prediksinya tidak anjing, tapi gambarnya anjing. Maka dianggap ke false negatif seperti ini. Itu 2, 3, 4 dengan 6, 7, 8. 4 dengan 8. Di sini bisa dihitung apa yang kita dapat. Jadi kita bisa mengukur akurasi yang telah diukur sebelumnya dari data prediksi dan fakta. Kita bisa mendapatkan akurasi. Di mana yang kita bisa mendapatkan benar sesuai data semua, yang benar centang benar dan hijau. Seperti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti ini ya, yang benar yang sesuai prediksi dan faktanya. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita dapat 5. Untuk menghitung akurasi dari semua data yang benar, kita bagi dengan seluruh data yang ditampilkan. Berarti 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Jadi kita hitung untuk true positifnya serta false negatifnya. Precision adalah hasil dari semua prediksi anjing dan berapa yang kita tebak itu benar, berapa yang kita hitung itu benar. Semua yang kita prediksi anjing dan benar 1, 2, 3, 4, maka dianggap true positif. Sedangkan semua yang kita prediksikan anjing 1, 2, 3, 4 gitu kan. Semua yang tampil anjing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih ya, semua yang kita prediksikan anjing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Jadi true positif 4 per 7. 7 ini dari semua yang kita tebak anjing, maka mendapatkan hasil 0,57. Nah, ini untuk rumusnya. Precision TP true positif dibagi true positif ditambah false positif. Untuk precision, kita harus berpikir bahwa prediksi itu adalah acuan kita. Untuk recall, berpikir kembali untuk data yang kita jadikan sebagai acuan. Nah, ini untuk penghitungan recall ya. Nah, total yang truthnya ada anjing 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Nih yang faktanya menampilkan anjing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan true positifnya adalah 4 ya, yang benar-benar sama. 1, 2, 3, 4. Maka akan dihitung 4 true positif per 6 yang menampilkan data anjing. 4 dibagi 6 sama dengan 0,67 dengan rumusnya recall true positif dibagi per true positif ditambah false negatif. Untuk precisionnya 1/3 0,33. Untuk recallnya 1/4 sama dengan 0,25. Dan materi selanjutnya itu penanganan overfitting, yaitu model pembelajaran mesin terlalu menghafal data pelatihan. Kinerjanya menurun saat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Model menjadi terlalu kompleks dan terlalu cocok dengan data pelatihan sehingga tidak mampu melakukan prediksi yang baik pada data baru atau data uji. Nah, jadi model pembelajaran overfitting ini dia mesin itu terlalu mengingat data pelatihan. Nah, kinerjanya akan menurun pas di saat data yang belum pernah dilihat. Jadi, ketika dia belum melihat data, kinerjanya akan menurun. Jadi, data itu akan harus selalu ditampilkan agar mesin dapat bekerja dengan optimal. Model menjadi terlalu kompleks dan terlalu cocok dengan data pelatihan sehingga tidak mampu melakukan prediksi yang baik pada data baru atau data uji. Contohnya seperti siswa yang mencoba menghafal jawaban daripada memahami konsep. Nah, selanjutnya ketika siswa diuji dengan pertanyaan yang serupa tetapi sedikit berbeda, mereka mungkin gagal menjawab dan karena hanya menghafal bukan benar-benar memahami materi. Ini untuk bagan ya. Ada underfitting, appropriate fitting, dan overfitting. Pada setiap iterasi pelatihan, secara acak mematikan dropout sejumlah kecil neuron atau unit di dalam jaringan. Neuron-neuron ini sementara diabaikan atau tidak digunakan selama iterasi pelatihan tersebut. Acak dan independen. Proses dropout dilakukan secara acak dan independen. Pada satu iterasi, neuron A mungkin dimatikan, sedangkan pada iterasi berikutnya, neuron B yang berbeda mungkin dimatikan, dan seterusnya. Probabilitas dropout mengendalikan seberapa sering neuron akan dimatikan. Misalnya, jika probabilitas dropout adalah 0,5, itu berarti setiap neuron memiliki peluang 50% untuk dimatikan pada setiap iterasi. Nah, ini tampak dari input layer, hidden layer, output layer ya. Hidden layernya ada 2, sedangkan outputnya ada 1, dan hidden layernya 1. Input layernya 1, hidden layernya 2 ya. Nah, selanjutnya imbalance dataset. Imbalance ini ketidakseimbangan dataset. Jumlah data yang dimiliki untuk setiap kategori atau kelas yang berbeda tidak seimbang. Ada satu atau beberapa kelas yang memiliki banyak lebih contoh data dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya. Contohnya, klasifikasi cenderung lebih baik dalam memprediksi kelas yang lebih banyak datanya. Sementara kelas-kelas minoritas mungkin kurang diperhatikan atau diprediksi kurang baik.